Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Ambrosius. Hari ini adalah Jumat Pekan Biasa ke-17, peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Yusef Natalis Kurnianto, PR. Intensi pada perayaan ini mengucap syukur atas kelulusan Cika Visanti menjadi sarjana administrasi bisnis. Semoga bertumbuh dalam iman dan seturut firman Tuhan. Mohon doa kelancaran dalam penugasan Lovina Lara Visanti untuk magang di luar kota. Semoga mendapat pengalaman hidup yang mendidik dan sesuai firman Tuhan. Mohon kedamaian jiwa bagi Papi F.X. Awigeno Susanto, Om Thomas Marta Herwana, Tante Litwina Kuswartini Rosili, Tante Angela Idalim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk mengikuti perayaan sukacita ini. Janganlah di antaramu ada ilah lain, dan janganlah menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Oma-oma, ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita kembali bersyukur dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan di Jumat Biasa dalam pekan yang ke-17, yang juga hari ini di Jumat yang pertama di bulan Agustus ini kita bersama memperingati peringatan wajib Santo Alfonsus Maria Liguori, seorang yang menghadirkan kekudusan di Napoli ketika dia melalui kecakapannya di bidang hukum, baik hukum pemerintah ataupun hukum gereja. Dia menghadirkan kesaksian hidup iman dalam dirinya, dan itu dinyatakan ketika dia juga dengan ketekunannya semakin mampu menghadirkan belas kasih Allah. Hari ini kita syukuri rahmat Tuhan yang boleh kita terima dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan bersama dengan seluruh doa-doa, juga intensi-intensi yang kita doakan hari ini dalam perayaan ini. Juga secara khusus kita doakan Romo Haji Prabowo yang sedang baru saja menyelesaikan operasinya. Semoga ia dapat memperoleh pemulihan selama masa penyembuhannya di Rumah Sakit
Panti Rapih, Yogyakarta. Maka marilah kita juga bersama di awal seluruh doa-doa, juga intensi-intensi yang kita doakan hari ini, kita siapkan hati dengan mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan kelemahan kita, agar kita layak untuk ambil bagian dalam misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, Engkaulah yang menentukan hari-hari hidup setiap orang. Mampukanlah kami untuk merayakan dan menguduskan hari kebangkitan Putra-Mu dengan penuh kasih dan sukacita, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkan pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan. 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama,
harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian, dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelian dan kurban-kurban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadah. Orang-orang takjub dan berkata,
Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Karena ketidakpercayaan itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Irama hidup ialah senantiasa silih berganti, kerja, istirahat, menjadi muda lalu menjadi tua. Ada hari untuk berprestasi, ada hari lagi untuk beribadah. Betul ya? Kerja, tapi ya ibadah gitu. Sejak penciptaan alam semesta, irama itu ditentukan. Siapa hidup untuk bekerja dan berprestasi saja, pasti dia tidak terbuka terhadap sabda Yesus dan kekuasaan ajaibnya. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang ada bersama Yesus. Mereka keliru dalam melihat dan menemukan arti berkat Tuhan, arti mujizat. Mereka memisahkan antara apa yang menjadi keinginan dengan apa yang menjadi realita yang harus dijalani. Kalau saya membayangkan ya, apa yang terjadi dengan orang-orang di Kapernaum, di mana itu kampungnya Yesus? Kampungnya Yesus mana ya? Wonosari, enggak lah. Di mana? Nazaret, ya, di Nazaret. Yesus pulang kampung ke Nazaret, ke kota asalnya. Dan itu pasti penuh dengan suatu yang bisa jadi penuh kenangan dan memori, bisa jadi juga peristiwa yang disyukuri. Kalau kita bayangkan kita pulang ke rumah, waktu mama saya meninggal itu di makam, saya kaget gitu. Tiba-tiba banyak orang berjilbab muncul dari pinggir balik-balik pohon gitu kan. Ini orang dari mana gitu saya. Lalu dia datang kepada saya, "Wih, ini kan Mas Yus dulu ya, yang kecilnya dulu main di pinggir kali ya," gitu. Ya, ini masih ingat nggak sama Bude yang mana gitu kan. Orang lalu kemudian ingat, oh iya ya, waktu dulu zaman kecil saya itu sering main di pinggir kali. Kadang-kadang main bersama teman-teman di lapangan bola dekat lapangan tembak sambil mengutin mesiu peluru yang mereka buat latihan itu gitu. Maka ibu ini selalu ingat sama saya. Demikian juga saya membayangkan ketika orang itu pulang ke tempat asal, pasti di dalamnya penuh dengan memori-memori yang muncul kembali. Betul kan? Kemarin saya ngantar Romo Hendar ke paroki Kemetiran. Ketika saya ngantar ke sana, wah saya udah bayangin nih, pasti dalam hatinya dia tuh penuh bertanya-tanya gitu. Nanti saya di sana ketemu siapa? Lalu saya mikir, wah mungkin Romo Hendar mikir akan ketemu mantan terindah di kampungnya sana. Ya maklum, 3 kali dia kembali ke Kemetiran. Awal Tabisan dan sebelum dia pergi ke Angkatan Laut, dia di paroki yang sama 2 kali. Dan ketiga kalinya dia kembali ke Kemetiran. Maka ketika acara lepas sambut, lalu kemudian orang salaman-salaman, saya membayangkan, lalu ada orang, "Lu Romo masih ingat saya enggak?" Jadi sambil salaman saya masih, "Romo ingat saya enggak?"
Iya masih gitu. Sopo kowe gitu. Lalu kemudian saya tanya, Romo masih ingat saya enggak? Dulu saya masih bina iman di sana namanya bukan bir, bukan bina iman anak, tetapi di sana namanya Pia. Pia itu bukan Mbak Pia Patuk ya, Mbak Pia Patuk tuh juragannya Romo Hendar, kenal itu. Bina iman anak lah, dulu masih kecil. Dan sekarang jadi ketua lingkungan di situ. Bayangkan berarti berapa generasi itu sudah di sana. Dan lalu tiba-tiba ada laki-laki datang, Romo masih ingat saya enggak? Ini ada fotonya, sambil dilihatin fotonya. Saya lihat fotonya, keren juga dia, Niji kalah sama dia. Ternyata Romo Hendar mudanya rambutnya gondrong segini gitu. Keren juga nih, padahal dulu waktu tentara agak pelontos rambutnya, rapi. Tapi tadi dia mengingat-ingat, oh iya ya, zaman dulu di situ tempat dia berada. Dilalah kebetulan kami juga pergi selain nganter si Opa, lalu mengatakan, dah kita jalan-jalan aja lah, kita jalan-jalan kemana? Ke Gua Tritis. Ketika di Gua Tritis ternyata itu adalah kampung halamannya. Karena kalau mau ke Gua Tritis pasti lewat namanya Kampung Pelayan, Pulutan, itu masuk ke dalam. Sepanjang jalan dia ngomong, Romo itu rumah saya. Iya Romo, saya tahu ini Gunung Kidul, saya bilang gitu. Itu rumah saya. Itu nanti ke sono kalau lewat kali dan lain sebagainya. Dia ingat semua itu, dikenang sama dia. Padahal saya mau naik aja, ibu-ibu langsung bilang, udah Romo naik ojek aja. Ya kan gitu. Tapi dia di sana jauh. Lalu kemudian kebetulan juga ketika kita pergi ke tempat yang lain, ternyata itu adalah paroki di mana dia pernah bertugas. Ya kan, dia ngajak ke mana tuh? Kemarin? Pakem itu kan sebelahnya rumah sakit umum, sebelahnya rumah sakit enggak umum, maksudnya rumah sakit jiwa. Dan persis di atasnya itu ada paroki Pakem. Ada sumur Kitiran Mas. Dia pernah di situ juga. Dan sepanjang jalan ketika dia turun, dia nyanyi karaoke di bis. Bayangkan kan jarang-jarang dia karaoke. Lagunya apa? Pasti bukan Jenny gitu. Enggak, atau apate enggak. Pasti lagunya apa? Sepanjang jalan nyanyi lagunya itu. Banyu Langit sama apa tuh? Satu lagi Sewu Kuto gitu. Ya orang Jawa pasti ngerti itu. Lagu itu artinya apa? Sepanjang jalan dia lewat seminari tinggi. Lalu sampai di restoran juga dia bilang lagi, Romo, saya ajak ke jalan Magelang. Itu loh di sebelah restoran kita makan. Itu paroki tempat saya dulu juga bertugas, paroki Medari. Jadi cerita mengenang masa lalu. Ada sebuah memori yang kemudian diingat. Dan itu adalah sesuatu yang harusnya disyukuri. Dan itu dia melihat, oh iya ya, ternyata saya sudah sampai di sini. Lalu ketika dia diantar lagi ke Kemetiran, setelah 3 hari kami culik jalan-jalan kemana-mana, dia mengatakan, kayaknya saya balik ke Jakarta aja kali ya. Ya bener juga ya, udah kita balik aja, penting tas dulu ditaruh. Udah balik. Tapi ada sesuatu tadi, kembali ke asal itu berarti orang diajak untuk membangun sebuah memori. Dan orang juga bisa berarti yang lain. Bukan hanya berhenti kepada memori, kembali ke asal juga orang diajak untuk semakin merasa diri dekat. Dan kalau kita melihat orang-orang di Nazaret itu juga sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya ingin dekat dengan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel, mereka ingin dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka terlalu SKSD. SKSD itu apa ya? Sok kenal sok deket, tapi sebenarnya nggak deket-deket amat gitu kan. Mereka merasa menjadi bangsa yang terpilih, maka mereka harus dipenuhi apa yang menjadi keinginannya. Demikian juga orang-orang Nazaret, nggak ada yang salah dengan mereka. Mereka kenal Yesus kok. Yesus tuh dulu kecilnya itu ya bareng kita, sama-sama main di pinggir kali, sama-sama main gundu, sama-sama main di lapangan bola, sama-sama maling mangga di pastoran gitu kan, kayak ibu-ibu, sama-sama yang lain. Tapi itu nggak salah. Yang salah apa?
ekspektasi mereka yang keliru. Karena mereka berpikir apa? Kalau Yesus itu adalah orang yang dekat dalam kita, orang dalam maksudnya. Dia kan terkenal nih di Kapernaum, di Genesaret, di mana-mana dan lain sebagainya. Harusnya kita kan juga ikut bersama dia kecipratan sesuatu. Minimal seperti minggu lalu kita dengar, 2 murid Yesus itu yang minta supaya emaknya ngomong kepada Yesus, nanti kalau engkau sudah menjadi raja, hendaknya 1 orang anakku duduk di sebelah kiriku, yang 1 di sebelah kananku. Tetapi Yesus tidak di situ. Dia justru mengatakan yang disebut saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Bagaimana itu mendengarkan? Berarti mereka adalah orang-orang yang bisa melihat bahwa kehadiran Yesus itu sebenarnya adalah sebuah mukjizat yang seringkali mereka harusnya terima setiap hari. Bukankah mukjizat itu terjadi setiap hari? Bukankah mukjizat itu bukan sesuatu yang seperti yang kita inginkan? Tetapi seringkali mukjizat itu ada dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering mengatakan, wah, orang lain, keluarga lain kelihatannya jauh lebih makmur. Padahal sebenarnya dalam keluarga sendiri, ketika saya setiap hari dikasih makan setiap hari, bukankah itu mukjizat yang luar biasa? Ketika orang tuaku memberiku makan tanpa aku harus bekerja, ketika aku juga setiap hari bisa memperoleh sesuatu yang begitu biasa tetapi sebenarnya luar biasa, bukankah mukjizat itu terjadi? Orang-orang di sana menganggap mukjizat sejauh itu menguntungkan dan mengena bagi mereka. Mereka keliru. Dan justru itulah yang Yesus katakan hari ini, bahwa mereka bersama-sama justru diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang percaya bahwa segala sesuatunya adalah harusnya disyukuri. Maka mukjizat itu akan terjadi ketika orang berani bersyukur. Coba aja dalam keluarga sendiri, kadang-kadang kita sulit untuk menerima dan melihat yang baik dalam diri keluarga kita sendiri, bukan? Coba dilihat, benar gak? Ya enggak? Baru aja ngajarin anaknya berdoa, nak ayo kita berdoa. Lalu anaknya bilang, papi baru jadi prodiakon ya, maka ngajak kami berdoa gitu. Biasanya juga gak pernah berdoa gitu. Padahal mukjizat terjadi justru seringkali ketika itu diterima setiap hari. Semoga kita menjadikan hidup iman kita juga sama dengan apa yang kita hadirkan dalam karya-karya yang tulus murni, karena di sana mukjizat pasti akan bisa terjadi kalau kita juga berani bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan bersama bangkit berdiri dan kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Marilah kita satukan doa-doa dan persembahan kita dalam persembahan Ekaristi.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kasih setia, terimalah kurban sejati, roti dan anggur ini, dan perkenankanlah kami untuk senantiasa mensyukuri apa yang boleh kami terima setiap hari sebagai buah-buah rahmat yang kami terima dari belas kasih dan kemurahan-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami umat-Mu, dan dengan tekun kami melaksanakannya juga dalam karya-karya kami yang kecil dan sederhana. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Teristimewa karena Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami tinggalkan karena dosa ketidaktaatan. Maka ya Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas
hati Yesus, kau rela berkorban, penuh cinta, penuh pengertian. Ajarkanlah kami untuk berserah, Engkaulah sumber belas kasihan. Hati Yesus, hati lemah lembut, di arus dunia diriku hanyut, jiwa kami takut, hati kecut, selamatkan jiwa kami yang kalut. Hati Yesus, hati Maha Kudus, kau buat hatiku jadi halus, segala noda dosa terhapus, hingga jalan terbuka lurus. Kuatkan niat kami untuk bertobat, hati lemah karena buat jahat. Biarkanlah jiwa kami istirahat, di hatimu Yesus penuh rahmat. Hati Yesus, hati Maha Kudus, kau buat hatiku jadi halus, segala noda dosa terhapus, hingga jalan terbuka lurus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, dalam Ekaristi ini Engkau meneguhkan kami bahwa Yesus Kristus Putramu adalah seorang Nabi Agung yang Kau utus untuk menyampaikan hikmat-Mu kepada kami. Bukalah hati kami untuk menerima dan mendengarkan Dia sebagai satu-satunya jaminan hidup kekal kami dalam sikap penuh syukur dan percaya kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan ibadah pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Mari kita memarakan misteri tubuh mulia,
Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Doa penyerahan diri kepada hati kudus Yesus. Yesus terkasih, penebus umat manusia, kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau menjadi semakin erat, kini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepada-Mu. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mentaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang maha murah, tariklah mereka kepadamu. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kini kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat dan yang terpecah belah oleh perselisihan. Semoga segera tiba saatnya kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Dikau sendiri sebagai gembala utama. Berilah gereja-Mu kemerdekaan dan damai, berilah segala bangsa keadilan dan kebenaran, ketertiban dan ketenteraman. Himpunlah mereka ke dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah seruan ini, kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kami, hormat dan pujian baginya sepanjang segala masa. Mari kita hening sejenak memandang sakramen Maha Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, dan mari kita mohon rahmat-Nya agar hati kita pun juga menjadi hati di mana sabda Allah itu hidup dan meraja dalam diri kita.
Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah Allah. Saudari-saudara, dengan demikian perayaan Ekaristi dan ibadah pujian kita sudah selesai. Marilah pergi memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan.
bagi kami.